Sayang, kamu masih hidup? Seorang wanita parubaya berusia 60-an, yang baru bekerja sebagai art di sebuah rumah gedongan milik konglomerat ternama, menjatuhkan nampan perak dari tangannya begitu melihat wajah sang tuan rumah, yang baru pulang dari perjalanan bisnis sebulan penuh di Eropa. Gelas kristal, hancur berkeping-keping, minuman sirup merah tumpah membasahi sepatu kulit mahal, milik sang direktur utama, tetapi wanita itu hanya jatuh terduduk di lantai dan, dengan putus asa memeluk kaki celana pria itu. Tepat di depannya berdiri, suaminya, yang selama ini ia yakini telah mati terbakar hidup-hidup dalam insiden kebakaran 30 tahun lalu. Namun, sang direktur hanya menepisnya, dengan kasar dan berteriak. Jauhkan wanita gila ini dariku. Di matanya tak ada secercah pun kilat pengenalan, tak ada tanda-tanda bahwa ia mengingat istrinya. Sementara itu, istri sang direktur yang berdiri di sebelahnya, menyaksikan adegan itu dengan wajah pucat pasi bak mayat. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam nahas 30 tahun yang lalu itu? Malam itu, di rumah mewah milik Bima Surya Negara di kawasan elit Pondok Indah, lampu gantung kristal bersinar menyilaukan. ART baru, Ayu, dengan hati-hati, menaruh minuman penyambut di atas nampan perak dan berjalan tertatih-tatih, menuju pintu utama. Sedera yang dideritanya akibat kebakaran mengerikan 30 tahun lalu masih menyiksanya. Setiap kali ia melangkah dengan kaki kirinya, rasa sakit yang tumpul menusuk, tetapi Ayu mengertakkan gigi dan terus berjalan. Ia harus mencari uang untuk biaya operasi putranya, Raka, yang kini terbaring kritis di ruang ICU. Di kedua sisi pintu masuk, penjaga keamanan bersetelan hitam berbaris rapi, dan pintu kayu jati berukir itu perlahan terbuka. Pada saat itu, Bima Surya Negara, kepala perusahaan raksasa yang baru kembali dari perjalanan bisnisnya di Eropa, melangkah masuk ke dalam rumah didampingi para asistennya. Nyonya rumah, Siska, yang mengenakan gaun sutra elegan, menyambut suaminya dengan senyum yang sempurna. Kalung mutiara berkilau lembut di lehernya, dan tatanan rambutnya tak memiliki satu pun celah. Ia dengan luwes mengambil jas suaminya, sementara Ayu diam-diam mengamati dari samping dengan pandangan tertunduk ke lantai marmer. Ayu melangkah hati-hati mendekati pasangan itu dan dengan hormat menyodorkan nampan perak. Sambil membungkuk dalam-dalam, ia memegang nampan dengan kedua tangan, masih tak berani mengangkat matanya dari lantai. Sang direktur yang tampak lelah mengulurkan tangan untuk mengambil handuk basah. Tepat pada saat itulah Ayu tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke wajah sang direktur. Waktu seakan berhenti berdetak, pupil mata Ayu membesar karena terkejut. Wajah suami yang telah lama hilang darinya di pabrik furnitur yang dilalap api 30 tahun lalu, kini berada tepat di hadapannya. Bertahun-tahun telah meninggalkan kerutan dalam di wajahnya, rambutnya mulai memutih, tetapi matanya persis sama seperti saat ia masih muda. Lengkungan lembut di kelopak matanya, hidung bangirnya, dan tahi lalat tipis di dekat bibirnya. Itu adalah pria yang sama yang selalu ia rindukan setiap malam. Jantungnya berdebar seperti orang gila, telinganya berdenging, dan semua suara di sekitarnya menjadi redam, seolah ia berada di dalam air. Tangan Ayu mulai gemetar tak terkendali. Nampan perak terlepas dari jari-jarinya, dan detik berikutnya, suara pecahan kaca merobek keheningan aula mewah itu. Gelas kristal hancur di atas marmer, jus merah terciprat ke segala arah. Celana dan sepatu mahal sang direktur basah kuyup, pecahan kaca berserakan di mana-mana. Semua orang di rumah itu membeku. Para penjaga, pelayan, asisten semua menatap Ayu. Tetapi Ayu tidak mempedulikan tatapan siapapun. Baginya, di seluruh dunia ini, hanya ada wajah suaminya. Ia jatuh terduduk dengan keras ke lantai. Lututnya mendarat tepat di atas pecahan kaca, tetapi ia bahkan tidak merasakan sakit. Dengan tangan gemetar, Ayu mencengkeram kaki celana Bima Surya Negara. Dari bibirnya keluar jeritan serak yang penuh kepedihan. Sayang, kamu masih hidup? Dalam suara itu, keputusasaan dan kerinduan yang ia simpan di dalam hatinya, selama 30 tahun lamanya meluap keluar. Air mata mengalir deras dari mata Ayu, bibirnya bergetar, kejengkelan melintas di wajah sang direktur. Sambil mengerutkan kening, ia dengan kasar menarik kakinya dari tangan Ayu. Dalam tatapannya hanya ada kebekuan, tatapan yang biasa diberikan pada pelayan gila. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia mengenali wanita yang pernah berbagi hidup dengannya. Kelakuan, macam apa ini? Cepat singkirkan dia dari sini. Suara Bima menggelegar ke seluruh penjuru rumah. Para penjaga dengan cepat mendekat untuk menyeret Ayu. Tapi ia mencengkeram pakaian Bima dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin ia melepaskan suami yang ia anggap telah mati? Ketika pria itu berdiri tepat di depannya dalam keadaan hidup, tepat pada saat itulah wajah nyonya rumah, Siska,
berubah seputih kapas. Begitu, ia melihat wajah Ayu dengan jelas, jantungnya membeku karena ketakutan. Bagaimana mungkin wanita yang seharusnya mati terbakar 30 tahun lalu, bisa berada di rumahnya sebagai pembantu? Bibir Siska bergetar, dan jas suaminya, yang ia pegang tanpa sadar meluncur jatuh ke lantai. Ia refleks mundur, selangkah. Tatapan Ayu dan Siska bertemu di udara. Pada detik itu, ingatan 30 tahun, lalu serentak muncul di benak mereka. Masa-masa ketika mereka bekerja bersama di sebuah pabrik furnitur di Surabaya. Hari-hari ketika mereka sedekat saudara, kandung, dan kobaran api mengerikan yang menelan segalanya di malam nahas itu. Air mata panas mengalir di pipi Ayu. Kegembiraan karena suaminya masih hidup, dan keputusasaan karena pria itu sama sekali tidak mengenalinya, mencabik-cabik dadanya. Para penjaga dengan kasar mencengkeram lengan Ayu dan memaksanya berdiri. Saat ia diseret menjauh, ia berteriak putus asa, "Mas Bima, ini aku, istrimu, Ayu, dari pabrik di Surabaya. Aku masih menyimpan kotak musik kayu yang kamu buat sendiri untukku." Langkah sang direktur tiba-tiba melambat. Pupil matanya bergetar samar. Sepertinya, di sudut terdalam ingatannya, serpihan memori yang kabur berkelebat. Tapi perasaan itu menghilang secepat ia datang. Bima menggelengkan kepalanya dan mengibaskan tangan. Siska, dengan wajah pucat, buru-buru mendekati suaminya dan menggandeng lengannya. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketenangannya. "Sayang, jangan pedulikan wanita gila itu. Aku akan segera memecatnya." Siska melemparkan tatapan tajam pada kepala pelayan, dan Ayu diseret, paksa keluar dari ruang tamu. Suara debuman pintu yang ditutup bergema di seluruh ruangan. Bima masih mengerutkan kening, menatap celananya yang kotor. Namun, Siska tidak bisa tidak menyadari bahwa ujung jari suaminya sedikit bergetar. Kata kotak musik yang diteriakan Ayu masih terngiang di telinganya. Tatapan Siska menjadi dingin. Ia lebih memahami daripada siapapun bahwa kerajaan kebohongan yang ia bangun selama 30 tahun ini telah mulai retak. Berdiri di bawah lampu gantung mewah, Siska menggigit kukunya dengan gugup. Ia harus mengendalikan situasi ini bagaimanapun caranya. Apa yang ia lakukan 30 tahun lalu tidak boleh sampai terbongkar. Sementara itu, di kamar ruang bawah tanah tempat Ayu dilemparkan, ia berlutut di lantai semen yang dingin dan menangis. Darah dari lututnya yang tergores membentuk genangan kecil di lantai, tetapi di matanya hanya terbayang wajah suaminya. Dia masih hidup, pria yang selama 30 tahun selalu ia kirimkan doa Yasin setiap malam, ternyata masih hidup dan menjadi pemilik rumah gedongan ini. Dengan tangan gemetar, Ayu mengeluarkan sebuah kotak musik kecil dari balik bajunya. Kotak yang setengah hangus itu adalah satu-satunya harta karun yang ia selamatkan dari kobaran api dengan mempertaruhkan nyawanya 30 tahun lalu. Itu adalah satu-satunya kotak musik di dunia yang suaminya buatkan khusus untuknya dengan tangannya sendiri, mengorbankan waktu tidurnya. Permukaan kayunya hangus, salah satu sudutnya meleleh, tetapi ketika ia memutar, mekanismenya, melodi pengantar tidur yang jernih, yang digubah oleh suaminya sendiri, mengalun memecah keheningan kamar itu. Ayu dengan hati-hati memutar kuncinya. Diiringi detak pelan, melodi yang tak asing itu memenuhi kamar pengap dan gelap tersebut. Mendengarkan musik ini, Ayu mendekap erat kotak itu di dadanya. "Sayang, aku di sini. Aku sudah menemukanmu. Aku pasti akan kembali padamu," bisiknya. Air mata menetes ke atas kayu tua itu, dan mengabaikan rasa sakitnya, ia hanya memeluk kotak itu lebih erat. Penantian 30 tahun telah berakhir, dan kini, pertempuran baru saja dimulai. 3 bulan kemudian, sebuah pemandangan yang sama sekali berbeda akan terbentang di rumah mewah ini. Larut malam di depan gerbang utama kediaman Surya Negara, puluhan mobil polisi berbaris, lampu rotator merah dan birunya menerangi kegelapan. Sirene telah dimatikan, namun kilatan cahaya itu saja sudah membuat seluruh rumah seakan berguncang, seolah dunia diambang kehancuran. 2 penyidik berpakaian preman maju dan memelintir tangan Siska dengan kasar. Borgol logam dingin berbunyi klik saat mengunci pergelangan tangannya. Wanita yang selama 30 tahun memerintah rumah ini bak seorang ratu, kini ditangkap layaknya penjahat biasa. "Apa-apaan ini? Kalian tidak tahu siapa saya. Lepaskan saya sekarang juga," teriak Siska, meronta begitu kuat hingga ia tak menyadari lututnya tergores. Aspal, gaun mahalnya robek, dan tatanan rambutnya yang sempurna berantakan, menutupi wajahnya. Untaian kalung mutiara di lehernya putus, dan butiran-butiran putihnya berserakan di jalanan. Apa yang dulunya menjadi simbol keanggunannya, kini tergeletak menyedihkan di lumpur. Polisi memaksa Siska masuk ke kursi belakang mobil patroli. Ia membenturkan kepalanya ke kaca dan memuntahkan sumpah serapah. Suaranya serak, dan di matanya, kemarahan. "Kamu, Siska, kamu, 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 kamu,
Terpancar kegilaan yang nyata. Kalian akan menyesal. Aku pasti akan membalas dendam. Tapi teriakannya tertelan di balik kaca mobil yang tertutup. Mobil patroli perlahan bergerak maju, dan lampu belakang merahnya mulai memudar. Ditelan kegelapan. Di tengah halaman, di atas aspal basah yang dingin, berlututlah Bima, Surya Negara. Celana mahalnya basah kuyup oleh hujan, tetapi ia tak menyadarinya. Pria yang berdiri di puncak perusahaan raksasa dan tak pernah menundukkan kepala pada siapapun seumur hidupnya, kini benar-benar hancur di hadapan seorang wanita. Tatapannya tertuju pada tangan wanita itu. Tangan yang dipenuhi luka, bakar yang dalam dan mengerikan bekas luka yang kini ia sadari, didapat wanita itu saat menyelamatkan sesuatu yang tak ternilai dari kobaran api 30 tahun yang lalu. Wanita itu, Ayu, tak lagi mengenakan seragam pelayan yang menyedihkan. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, pantas bagi nyonya rumah yang sesungguhnya. Meskipun ia masih sedikit pincang, tatapannya tegas dan damai. Di satu tangannya, Ayu memegang kotak musik yang hangus itu, kotak yang sama yang tak pernah lepas dari tangannya selama 30 tahun. Kayu yang hangus, pinggiran yang meleleh, namun melodi yang tersembunyi di dalamnya tetap murni dan yernih. Di samping Ayu berdiri seorang pemuda dengan lencana resmi Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, di kerahnya. Dia adalah Raka. Di satu tangan ia memegang tas kerja kulit tebal, dan di tangan lainnya memegang tumpukan dokumen pengadilan. Tak ada emosi di wajahnya, tetapi tatapan tajamnya mengikuti mobil polisi yang melaju menjauh. Bima bersandar dengan tangan gemetar di atas aspal yang basah dan menangis. Terseduh-seduh, tubuhnya berguncang hebat. Pria yang tak pernah menangis di depan umum, kini meratap seperti anak kecil. Maafkan aku, kumohon maafkan aku. Suaranya serak karena rasa sakit. Ingatan dari 30 tahun lalu telah kembali padanya, dan bersamaan dengan itu, kesadaran akan semua kesalahan mengerikan yang telah ia perbuat. Fakta bahwa ia tak mengenali dan mengusir istri aslinya, fakta bahwa ia hidup selama 30 tahun menggandeng tangan seorang penipu, semua itu menekan dadanya bagaikan batu yang berat. Ayu diam-diam meletakkan tangannya di bahu suaminya, tangan dengan bekas luka bakar yang dalam itu mendarat lembut di bahu Bima yang bergetar. Dalam sentuhan itu tak ada dendam, tak ada amarah, hanya ada kehangatan yang bisa diberikan oleh seorang wanita yang telah menunggu kekasihnya selama 30 tahun penuh. Pada saat itu, kilat menyambar di langit. Suara guntur mengguncang bumi, dan hujan lebat mengguyur ketiga orang itu. Langit seolah ikut menangis bersama mereka. Hujan turun semakin deras. Di tanah tergeletak sobekan foto keluarga, Siska. Foto di mana Bima dan Siska tersenyum bahagia satu sama lain, foto yang selama 30 tahun menghiasi dinding rumah ini, kini hancur direndam hujan, dan wajah-wajah di dalamnya tak lagi dapat dikenali. Kehidupan 30 tahun, yang dibangun di atas kebohongan, kini tersapu oleh aliran air. Raka berdiri diam di bawah hujan tanpa payung, menyaksikan reuni kedua orang. Itu, air hujan mengalir di wajahnya, namun ia bahkan tidak berkedip. Tak ada yang bisa membedakan apakah yang ada di sudut matanya adalah tetesan hujan atau air mata. Hanya bibirnya yang bergetar samar, dan tangannya mencengkeram tas kerjanya semakin erat. Akhirnya penjahat sebenarnya, yang menyebabkan ayah kandungnya tewas 30 tahun yang lalu, akan diseret ke pengadilan. Namun, untuk mencapai akhir cerita ini, Ayu harus menelan begitu banyak air mata. Semuanya bermula 3 bulan yang lalu di rumah petak sempitnya di pinggiran kota Jakarta. Hari itu, sinar mentari pagi menerangi ruangan yang sempit dan reot itu. Cat, temboknya mengelupas di sana-sini, angin dingin masuk dari celah jendela Nako, namun justru pada hari itu, rumah petak kecil ini terasa seperti tempat paling hangat di dunia. Ayu baru saja menerima kabar bahwa putra angkatnya, Raka, akhirnya lulus ujian profesi advokat yang sangat sulit. Tak ada setetes pun darah Ayu mengalir di tubuh Raka. Ia adalah putra dari Bagus, seorang pemadam kebakaran muda yang tewas saat menyelamatkan Ayu dari kebakaran mengerikan 30 tahun lalu. Petugas pemadam kebakaran itu menggendong Ayu yang kesulitan bernapas keluar dari kobaran api, lalu nekat kembali masuk ke gedung yang terbakar untuk menyelamatkan orang lain. Namun ia tewas tertimpa atap yang runtuh. Ayu tak sanggup menelantarkan anak dari pria yang menyelamatkannya. Dengan cedera parah di kakinya dan luka bakar mengerikan di lengannya, wanita sebatang kara ini mengambil tanggung jawab membesarkan bayi orang lain dan bertahan hidup seperti itu selama 30 tahun. Ia bangun sebelum subuh, mencuci pakaian orang, dan mencuci piring di warung makan hingga larut malam. Sendi-sendinya sakit, punggungnya membungkuk, tetapi ia tak pernah sekalipun mengeluhkan nasibnya saat membesarkan Raka. Ia melakukan segalanya agar Raka bisa sekolah, dan tak pernah menunggak biaya kuliahnya, betapapun beratnya beban yang dipikul. Dan akhirnya,
putranya telah menjadi seorang pengacara. Kehidupan yang penuh, pengorbanan telah membuahkan hasil. Saat Raka membuka pintu dengan sertifikat di tangannya, Ayu menangis bahagia saat itu juga. Mengelus wajah putranya dengan tangan kasarnya, ia terus mengulang bahwa kini penderitaan mereka telah berakhir, dan mereka akan hidup bahagia. Raka pun memeluk erat ibunya, menitikkan air mata, tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Wajah Raka yang memegang sertifikat tiba-tiba memucat. Ia sempoyongan dalam pelukan Ayu dan detik berikutnya jatuh tersungkur ke lantai yang dingin. Darah menyembur dari mulutnya, menodai dokumen yang semenit lalu masih bersinar sebagai simbol harapan bagi mereka. Malam itu, dunia Ayu runtuh untuk kedua kalinya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor darurat 119. Melihat darah yang terus keluar dari mulut putranya, pikirannya kacau balau. Jari-jarinya bergetar begitu hebat hingga ia hampir tak bisa menekan tombol di ponsel jadulnya. Entah bagaimana keajaiban membuatnya terhubung dan menyebutkan alamatnya, ia bahkan tak ingat apa yang dikatakannya. Raka, bangun, nak, ibu di sini. Ayu meletakkan kepala putranya di pangkuannya dan mengelus pipinya. Wajah pemuda itu menjadi sepucat kertas, dan bibirnya mulai membiru. Darah putranya bercampur dengan darah di tangan Ayu, terasa lengket. Ketika suara sirene ambulans terdengar, Ayu menangis histeris. Para medis meletakkan Raka ke atas tandu dan memasukkannya ke dalam mobil. Ayu buru-buru naik menyusul. Sepanjang perjalanan, ia memegang erat tangan putranya, tak melepaskan pandangannya barang sedetik pun. Sesampainya di rumah sakit, Raka langsung dilarikan ke ruang UGD. Di depan pintu, tertutup dengan lampu merah menyala, Ayu jatuh lemas di lantai. Seolah seluruh energi telah meninggalkan tubuhnya, ia bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun. Berapa lama waktu berlalu, seorang dokter berjas putih menghampirinya, dengan langkah berat, wajahnya muram, dan di tangannya ada map tebal berisi dokumen. Ibu wali pasien? Tanya dokter. Ayu berdiri dengan kaki gemetar. Dokter itu terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, pasien menderita kelainan darah langka. Jika tidak segera dilakukan operasi, kemungkinan besar umurnya tidak akan lebih dari 3 bulan. Penyakit langka, 3 bulan. Kata-kata itu bergema di kepala Ayu. Ketika dokter menyerahkan dokumen-dokumen itu padanya, pandangannya menggelap. Jumlah tagihan untuk operasi itu mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, angka yang bahkan tak pernah bisa ia bayangkan. Kertas di tangannya bergetar bagai daun di musim kemarau. Ia telah berhemat setiap perak sepanjang hidupnya, tetapi di hadapan jumlah uang ini, ia benar-benar tak berdaya. Ayu kembali merosot ke lantai dingin koridor rumah sakit dan menangis sejadi-jadinya. Mulai hari itu, Ayu berlari ke sana kemari mencari pinjaman. Pertama, ia pergi ke bank. Ia mencairkan semua tabungan kecilnya yang dikumpulkan seumur hidup, bahkan menjual rumah petaknya. Tapi semua uang itu bahkan tidak cukup untuk menutupi 1/10 dari biaya operasi. Ia mencoba meminjam ke rentenir, tetapi bagi seorang wanita tanpa agunan dan penjamin, pintu manapun tertutup. Ia menelepon kerabat jauhnya di kampung, tetapi hanya menerima penolakan dingin dan celaan. Kenapa kami harus bayar untuk operasi anak orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita? Ayu tidak menyalahkan mereka, ia hidup seumur hidup tanpa pernah meminta apapun dari siapapun, dan memahami betapa wajarnya penolakan mereka. Tetapi ia tak bisa menyerah. Raka adalah seluruh dunianya. Dia adalah satu-satunya anak dari sang penyelamat, putra yang kepadanya ia mendedikasikan seluruh hidupnya. Dan sekarang, ketika Raka telah menjadi pengacara dan baru saja akan memulai hidup baru, dia malah berada di ambang kematian. Tuhan, terasa terlalu kejam. Ayu pergi ke sebuah agen penyalur tenaga kerja. Kantor di lantai 3 sebuah ruko tua itu penuh dengan asap rokok. Pemilik agen, yang duduk di belakang meja yang berminyak, menatap Ayu dengan pandangan menilai. Jalannya yang pincang, bekas luka bakar di lengannya, dan usianya yang sudah lewat 60 tahun. Ada ketidakpercayaan yang jelas di matanya. Ayu berlutut di depannya. Tolong, beri saya pekerjaan yang gajinya paling besar. Saya akan melakukan apa saja. Saya mohon. Pemilik agen itu tersenyum sinis. Ia mengeluarkan selembar brosur dari laci dan melemparkannya ke depan Ayu. Dibutuhkan asisten rumah tangga, menginap untuk rumah mewah di Pondok Indah. Uang muka saat penandatanganan kontrak 100 juta rupiah. Mata Ayu terbelalak. 100 juta, jumlah yang tampaknya mustahil. Tapi ia mengerti bahwa syaratnya pasti sangat berat. Sambil mengambil brosur itu, ia mulai membaca. Apa ini benar? Tanyanya. Istri bos besar itu terkenal, sangat cerewet. Dia orang yang sangat sulit. Tapi dia berani bayar mahal, jawab bos agen itu. Ayu ragu sejenak.
Ia tahu bahwa ia harus tinggal di rumah orang asing dan melakukan pekerjaan yang paling kotor. Apakah ia punya cukup tenaga untuk bertahan di usianya, apalagi dengan kaki yang sakit? Tapi di depan matanya, muncul wajah pucat Raka, berbaring di ICU dengan masker oksigen. Ayu memegang brosur itu erat-erat dan membubuhkan tanda tangannya di atas kontrak. Saya bersedia. Setelah menyelesaikan perjanjian dan menerima uang muka, Ayu bergegas ke rumah sakit. Melalui kaca ruang ICU, ia menatap Raka. Melihat putranya yang dipenuhi selang dan memejamkan mata, hatinya hancur. Menempelkan tangannya di kaca, ia berbisik berjanji. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Bertahanlah sedikit lagi, nak. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia buru-buru menghapusnya. Tak ada waktu untuk menangis. Ia harus mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke Pondok Indah. Kembali ke kamar kosannya yang kosong, Ayu mengemasi satu-satunya tas yang ia punya. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian lusuh, perlengkapan mandi, dan sesuatu yang tak pernah lepas darinya, kotak musik yang setengah hangus. Ia memutarnya. Melodi pengantar tidur yang akrab, ciptaan suaminya, memenuhi kekosongan. Ayu memejamkan mata, dan wajah suami yang ia anggap telah mati muncul di benaknya. Sayang, kali ini aku juga akan bertahan, bisiknya, menyembunyikan kotak itu di dadanya, lalu melangkah keluar pintu. Ketika Ayu tiba di kediaman Surya Negara, ia terkesima oleh besarnya properti tersebut. Pagar besi tempayang tinggi, taman yang luas tanpa ujung, dan rumah mewah raksasa di kejauhan. Bagi wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya di tempat sempit, ini adalah dunia yang berbeda. Saat ia menekan tombol interkom, terdengar suara tajam. "Siapa di sana?" "Saya Bu Ayu, dari agen penyalur ART." Belum selesai ia bicara, gerbang terbuka. Kepala pelayan bersetelan rapi menatap Ayu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mendengus jijik. "Dengan kaki seperti itu, kamu yakin bisa kerja?" Alih-alih menjawab, Ayu membungkuk hormat. Kepala pelayan berdecak kesal dan berjalan lebih dulu, sementara Ayu mengikuti dengan langkah pincang, melewati taman mewah menuju halaman belakang. Mereka sampai di sebuah pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Kepala pelayan berhenti di depan kamar yang paling lembab dan gelap. "Ini kamarmu. Besok bangun jam 5 subuh dan mulai bersihkan halaman." Pintu ditutup dengan keras, dan langkah kaki kepala pelayan memudar. Ayu mengamati kamar gelapnya. Bau apek menyerang hidungnya, dan cahaya dari jendela kecil hampir tidak masuk. Di lantai hanya ada kasur tipis yang sudah tua. Ayu meletakkan tasnya dan duduk. Kakinya yang lelah terasa ngilu, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah siap untuk ini. Demi menyelamatkan putranya, ia bisa bertahan menghadapi apapun. Ia mengeluarkan kotak musiknya dan mendekapkannya ke dada. Ia tak memutarnya agar suaranya tak terdengar keluar. Kehangatan dari kayunya saja sudah cukup. Besok semuanya akan dimulai, gumamnya pelan sambil menutup mata. Dari jendela terlihat cahaya, lampu gantung rumah mewah itu, tetapi Ayu tak tahu apakah cahaya itu akan pernah menyentuh dirinya. Ia hanya harus bertahan hidup, bertahan untuk menyelamatkan putranya. Itu satu-satunya tujuannya. Kehidupan di rumah mewah pun dimulai. Pagi pertama dimulai pukul 4:30. Ayu bangkit dari kasur tuanya dan berpakaian dalam kegelapan. Ia mencuci muka dengan air sedingin es dan menyeret kakinya yang sakit, menaiki tangga. Saat ia melangkah ke halaman, udara dingin pagi menusuk paru-parunya. Halaman besar itu dipenuhi daun-daun kering, dan Ayu diam-diam mulai menyapunya dengan sapu lidi. Kakinya sakit tak tertahankan, tetapi ia tak boleh berhenti. Ia harus menyelesaikannya sebelum matahari terbit. Setelah 2 jam bekerja tanpa henti, pintu belakang terbuka, dan terdengar suara melengking dari kepala ART. "Kamu belum selesai juga?" Wanita berusia 50-an itu menatap Ayu dengan kesal. "Lihat jalanmu yang pincang itu. Bagaimana kamu mau kerja?" Ayu, tanpa menjawab sepatah kata pun, membungkuk dengan hormat. Kepala ART itu tersenyum sinis dan melemparkan ember beserta kain pel padanya. "Kalau sudah selesai dengan halaman, pel semua koridor di lantai 1. Sebelum jam makan siang, semuanya harus mengkilap." Begitulah hari-harinya berlalu. Membersihkan halaman, lalu mengepel lantai, marmer yang tak ada habisnya. Kemudian menyikat toilet, memilah sampah, mencuci, menyetrika, pekerjaan berjalan tanpa henti. ART lainnya membebankan pekerjaan, paling berat dan kotor pada Ayu. Untuk apa mereka berbaik hati pada nenek tua, baru yang pincang? Saat waktu makan siang tiba, Ayu hanya mendapat sisa makanan dingin yang ditinggalkan oleh yang lain. Tapi ia menelannya tanpa mengeluh. Ia bahkan merasa sayang menghabiskan waktu hanya untuk makan. Pada sore hari yang sama,
Ayu untuk pertama kalinya bertemu dengan nyonya rumah. Saat ia memasuki ruang keluarga untuk membersihkan, Siska sedang duduk di sofa, dengan gaun sutra rumahan, menyilangkan kakinya. Di satu tangan ia memegang cangkir teh dan tatapannya terpaku pada sebuah buku. Ayu berusaha untuk tidak bersuara, mulai mengepel lantai di sudut ruangan. Siska, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya, berkata, "Pembantu baru? Ya, Nyonya. Nama saya Ayu." Ayu membungkuk dalam-dalam. Siska perlahan menoleh. Tatapannya meluncur dari kaki pincang Ayu, lalu berhenti pada tangan kanannya yang ditutupi bekas luka bakar. Ekspresi jijik muncul di wajah Siska. "Lihat tanganmu. Sangat menjijikkan." Ayu refleks menyembunyikan tangan kanannya ke belakang. Itu adalah luka yang didapatnya 30 tahun lalu saat ia menyelamatkan kotak musik. Ia tidak malu dengan lukanya, tetapi di bawah tatapan merendahkan Siska, ia merasa terhina. Siska memiringkan cangkir tehnya dan menumpahkan sisa teh langsung ke lantai. Marmer. Teh panas menggenang membentuk noda gelap dan Siska menunjuk ke arahnya. "Lap itu." Ayu tanpa bicara berlutut dan mulai mengelap lantai dengan kain pel. Tehnya masih panas, tetapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Siska kembali asyik dengan bukunya dan bergumam. Bagaimana orang dengan penampilan seperti itu bisa bekerja dengan benar? Ayu tidak menjawab. Mengertakkan gigi, ia terus menggosok lantai. Lututnya terasa dingin, bekas luka di tangannya perih, tetapi ia tak mengangkat kepalanya. Hari-hari di rumah itu berlalu seperti biasa. Ayu bangun jam 4:30 subuh, dan kembali ke kamar bawah tanahnya setelah jam 10 malam. Kulit tangannya pecah-pecah, punggungnya semakin bungkuk, tetapi ia tak pernah mengeluarkan suara keluhan sedikit pun. Memikirkan keselamatan putranya memberinya kekuatan untuk bertahan. Seminggu sekali, Ayu mendapat waktu luang singkat dan pergi ke rumah sakit. Melihat Raka dari balik kaca ICU adalah satu-satunya kebahagiaannya. Putranya masih belum sadar, tetapi para dokter mengatakan kondisinya perlahan stabil. Ada harapan jika ia berhasil mengumpulkan seluruh biaya untuk operasinya. Menempelkan tangannya ke kaca, Ayu berbisik, "Ibu sedang mengumpulkan uang. Bertahanlah sebentar lagi." Air mata menetes di pipinya, tetapi sebelum kembali ke rumah mewah itu, ia segera menghapusnya. Ia tak boleh menunjukkan kelemahan. Sebulan berlalu. Hari itu, Ayu seperti biasa sedang memilah sampah di halaman belakang. Jumlah sampah di rumah mewah itu sangat banyak, dan pekerjaan ini selalu jatuh ke tangan Ayu. Bau busuk menyengat hidungnya, tetapi Ayu terus bekerja diam-diam. Saat membongkar kantong plastik, ia sejenak membeku. Di antara tumpukan sampah dapur, ada makanan yang dibuang utuh, daging steak yang belum disentuh, buah-buahan segar, potongan kue mahal. Makanan yang tak pernah bisa ia beli seumur hidupnya kini berakhir di tempat sampah. Ayu menggelengkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. Tak ada waktu untuk merasa iri. Setelah selesai memilah sampah, ia duduk di sudut dan mengeluarkan ponsel jadulnya. Ada pesan masuk dari rumah sakit. Besok pasien Raka akan menjalani pemeriksaan tahap kedua. Ayu menempelkan ponselnya ke dada dan memejamkan mata, memanjatkan doa singkat kepada Tuhan agar putranya bisa melewati pemeriksaan dengan lancar dan segera mendapatkan operasinya. "Ngapain kamu duduk-duduk di situ?" terdengar teriakan kasar. Ayu terkejut dan langsung berdiri. Di depannya, dengan tangan bersedekap, berdiri kepala ART. "Main HP ya? Kamu belum bersihin dapur. Cepat ke sana." Ayu menyembunyikan ponselnya di saku dan bergegas ke dapur. Kepala ART berdecak kesal di belakangnya, tetapi Ayu tak menoleh. Di dapur, persiapan makan malam sedang berlangsung sibuk. Para koki mondar-mandir, dan Ayu dengan tenang mulai mencuci tumpukan piring kotor di wastafel sudut. Pintu dapur terbuka, dan Siska masuk. "Apa menu makan malam hari ini?" Sementara, kepala koki menjawab dengan hormat, pandangan Siska tertuju pada Ayu yang sedang mencuci piring. Siska mengerutkan hidungnya. "Bau apa ini? Menjijikkan." Ayu tersentak. Ia baru saja kembali dari memilah sampah, wajar jika baunya masih menempel. Siska mengibaskan tangannya dengan kesal. "Buka jendelanya, buang bau busuk ini." Para koki bergegas membuka jendela, sementara Ayu terus mencuci piring dengan kepala tertunduk dalam. Tangannya bergetar, namun ia berusaha menyembunyikannya. Baru setelah langkah kaki Siska menghilang di lorong, Ayu berani mengangkat wajahnya. Malam itu, setelah kembali ke kamarnya, Ayu duduk lama di atas kasur tipisnya, menatap keheningan. Seluruh tubuhnya terasa remuk redam, namun batinnya jauh lebih sakit. Seumur hidupnya, ia tak pernah dihina sedemikian rupa. Ia selalu hidup dalam kemiskinan, namun ia masih punya harga diri. Di sini, bahkan harga dirinya telah dirampas.
Ayu mengeluarkan kotak musik dari balik bajunya. Ia tak memutar melodinya, hanya mengelus permukaan kayu yang hangus itu dengan jemarinya. Kayu yang terbakar, sudut yang meleleh satu-satunya harta yang menemaninya selama 30 tahun. Aku lelah sekali sayang, bisiknya. Air mata menetes di pipinya, namun ia segera menyekanya. Tak ada waktu untuk menangis, besok ia harus kembali bangun pukul 4.30 subuh. Sambil memeluk kotak itu, Ayu memejamkan mata. Ia tak boleh menyerah. Raka sedang menunggunya. Dan sebulan kemudian, terjadilah peristiwa besar itu kepulangan Bima. Surya negara dari luar negeri, dan nampan perak yang jatuh berserakan di aula depan yang mewah. Tepat setelah keributan di ruang tamu utama, Siska memerintahkan petugas keamanan untuk mengunci Ayu di kamar terjauh. Begitu pintu tertutup rapat, topeng Siska runtuh. Senyum anggunnya lenyap, digantikan oleh tatapan yang berbisa. Siska berjalan ke arah brankas di dinding, memasukkan kode sandi, dan pintunya terbuka. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi tumpukan uang, pecahan 100.000 rupiah. Siska melemparkan amplop itu tepat ke wajah Ayu, dengan sekuat tenaga. Uang kertas itu berhamburan di udara, bagaikan daun-daun kering yang berguguran di kaki Ayu. Di tengah hujan uang itu, kedua wanita tersebut saling bertatapan. Ayu tak bergeming sedikit pun. Ia hanya memindahkan pandangannya dari uang yang berserakan di lantai ke wajah Siska. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Suara Siska sangat pelan, namun penuh dengan racun. Ayu menggigit bibirnya. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha sekuat tenaga menahan rasa takutnya. Kenapa? Kenapa saya harus pergi? Kamu masih berani tanya? Siska maju selangkah, menatap Ayu tajam. Suara langkah sepatu hak tingginya bergema di lantai marmer. Berani-beraninya kamu memanggil Bapak Direktur sebagai suamimu? Dasar pembantu murahan. Jantung Ayu seakan mencelos. Siska pasti mengenalinya. Ia mengenali sahabat lamanya, Ayu dari pabrik di Surabaya. Namun ia berpura-pura tak mengenalnya. Siska. Nama itu tanpa sadar terlontar dari bibir Ayu. Wajah Siska langsung membeku. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. Kenangan 30 tahun silam kembali mengudara. Masa-masa di mana mereka tertawa bersama, saling memanggil saudari, dan kebakaran mengerikan yang melahap semuanya. Siska memecah keheningan pertama kali, suaranya sedingin es, jangan sok kenal denganku. Aku tidak kenal perempuan sampah sepertimu. Siska, ini aku, Ayu. Kita pernah kerja bareng di pabrik. Aku, kamu, dan suamiku. Tutup mulutmu, teriakan Siska, menggelegar di ruangan. Wajahnya memerah karena amarah, dan matanya memancarkan campuran rasa takut dan benci. Tangan Siska bergetar. Kalau kamu berani mengungkit masa lalu lagi, aku akan menghancurkanmu. Mengerti? Ayu menatap lurus ke mata Siska. 30 tahun yang lalu, saat kebakaran terjadi di pabrik, Ayu pingsan dan baru sadar di rumah sakit. Ia tak tahu di mana Siska berada saat itu. Namun reaksi Siska saat ini adalah bukti nyata bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Pria itu Bima Suryanegara adalah suamiku? Kamu sendiri tahu itu. Kamu sudah gila. Bapak Direktur selalu menjadi suamiku. Selama 30 tahun ini, suara Siska bergetar. Ayu menggelengkan kepalanya. Tidak, pria itu Mas Bima, suamiku. Kami sudah menikah sebelum kebakaran itu. Mata Siska berkilat, berbahaya. Ia maju selangkah lagi dan mencengkeram kerah baju Ayu. Kuku-kukunya yang terawat menancap di leher Ayu. Namun Ayu tak bergeming sedikit pun. Dengar baik-baik. Omong kosong apapun yang kamu bicarakan, tidak akan ada yang percaya. Bapak Direktur kehilangan ingatannya akibat kebakaran itu. Dan selama ini, akulah yang ada di sisinya. Aku, mata Ayu membelalak karena syok. Kehilangan ingatan, pantas saja suaminya tak mengenalinya. 30 tahun yang lalu, setelah kehilangan ingatannya dalam insiden itu, ia menganggap Siska sebagai istrinya dan hidup bersamanya sejak saat itu. Semua teka-teki mulai terangkai. Siska melepaskan kerah Ayu dan mundur. Sambil merapikan pakaiannya, ia kembali memasang wajah dingin. Pungut uang itu dari lantai dan pergi dari sini sekarang. Uang muka 100 juta itu juga akan kutuntut kembali karena pelanggaran kontrak. Tapi itu uang untuk operasi anak saya. Itu urusanmu, sahut Siska ketus. Hati Ayu hancur. Mengembalikan 100 juta, uang itu sudah habis untuk membayar tagihan rumah sakit Raka. Jika uang itu ditarik kembali, Raka tidak akan bisa dioperasi, dan ia akan mati. Bayangan wajah pucat putranya di ruang ICU kembali, berkelebat di pelupuk matanya. Tapi ada hal lain yang menahan Ayu di sini. Hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri, suaminya ternyata masih hidup. Ya, dia kehilangan ingatannya dan hidup dengan wanita lain, tapi pria itu masih hidup.
Sosok yang namanya selalu ia sebut dalam doa di sepertiga malam. Ayu perlahan mengangkat kepalanya. Ia menggeser uang yang berserakan dengan kakinya dan berdiri tegak. Lututnya gemetar, namun suaranya sangat mantap. Saya tidak akan pergi. Mata Siska terbelalak. Apa? Saya tidak akan bergeser, selangkah pun dari sisi suami saya. Suara Ayu pelan, tapi pantang menyerah. Wajah Siska berkerut marah. Ia mengangkat tangannya dan menampar Ayu sekuat tenaga. Suara tamparan keras bergema di ruangan. Kepala Ayu terlempar ke samping, darah menetes dari bibirnya yang sobek. Namun Ayu kembali mengangkat kepalanya dan menatap Siska tajam. Air mata menggenang di matanya, namun pandangannya tak goyah. Pukul saja sesukamu. Saya tidak akan pergi. Tangan Siska kembali melayang. Ia menampar Ayu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Pipi Ayu memerah dan membengkak, darah dari bibirnya menetes ke dagunya. Namun, Ayu tak mundur. Jika ia tak menyerah pada kobaran api yang mengerikan 30 tahun lalu, ia tak akan menyerah sekarang. Siska terengah-engah, menurunkan tangannya. Telapak tangannya terasa panas, namun tekad di mata Ayu tak kunjung padam. Sadar bahwa ia tak bisa menghancurkan tekad wanita ini dengan mudah, Siska memanggil kepala keamanan. Buang perempuan ini ke jalanan. Tak perlu bawa barang-barangnya, buang saja dia. Kepala pelayan dan petugas keamanan menyerbu masuk ke ruangan. Tepat saat mereka akan menangkap Ayu, terdengar suara langkah di koridor. Semua mata tertuju pada pintu. Bima Suryanegara berjalan menuju ruang keluarga. Wajah Siska langsung memucat. Ia dengan cepat melambaikan tangan ke arah kepala pelayan dan mendesis. Tutup mulutnya dan kurung dia di ruang bawah tanah. Jangan sampai Bapak, direktur melihatnya. Ayu mencoba berteriak, namun tangan besar seorang petugas keamanan membekap, mulutnya erat. Ia memberontak, namun tak kuasa melawan tenaga dua pria bertubuh kekar. Ia diseret melalui pintu belakang, dan dari celah pintu ia sempat melihat punggung Bima yang menjauh. Ini suamimu. Kumohon, lihat aku, teriakan itu tertahan di tenggorokannya. Air mata ketidakberdayaan mengalir membasahi pipinya. Ayu dilempar ke ruang bawah tanah yang gelap layaknya sekarung sampah, lalu jatuh membentur lantai semen yang dingin. Pintu dibanting hingga tertutup, diikuti suara kunci diputar. Dalam kegelapan, Ayu meringkuk dan menangis, terisak. Namun tangisannya tak berlangsung lama. Menyeka air matanya, ia perlahan bangkit. Meraba dadanya, ia memeriksa apakah kotak musik itu masih ada. Untunglah, Siska tak terpikir untuk menyitanya. Ayu mengeluarkan kotak itu dan mendekapnya erat-erat. Sayang, kamu masih hidup, aku di sini, bisikan, lirihnya melarut dalam kegelapan. Tatapan Ayu berubah drastis. Ia tak bisa lagi hanya diam dan menjadi korban. Karena ia sudah tahu suaminya masih hidup, ia harus mengembalikan ingatannya, bagaimanapun caranya. Dan ia harus membongkar semua kelicikan yang dilakukan Siska selama 30 tahun ini. Ayu mengertakkan giginya. Jika uang mukanya diambil, Raka tak akan bisa dioperasi. Namun, setelah menemukan suaminya, ia tak mungkin mundur begitu saja. Ia harus menyelamatkan keduanya putranya dan suaminya. Di tengah kegelapan, Ayu menggenggam erat kotak musik itu. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, Siska tidak bisa memejamkan mata. Berdiri di depan jendela kamarnya, memandang taman yang gelap, ia tak bisa menyingkirkan bayang-bayang malam 30 tahun yang lalu. Pabrik yang dilalap api, jeritan keputusasaan, dan dosa yang telah ia perbuat. Semuanya kembali hidup dan mencekik lehernya. Ayu masih hidup. Wanita yang seharusnya sudah mati, kini berhasil menyusup ke rumahnya. Dan tepat di depan matanya, wanita itu memanggil suaminya. Siska melihat bagaimana tangan Bima gemetar. Dan saat Ayu menyebutkan nada dari kotak musik, itu, sebersit kebingungan muncul di mata Bima. Siska menggigit kukunya dengan gelisah. Ia tak bisa membiarkan ini berlanjut. Ayu harus disingkirkan selamanya. Sebelum wanita itu sempat membuka mulut. Pukul 3 pagi, Siska diam-diam turun ke ruang bawah tanah, berdiri di depan pintu. Yang terkunci, ia mengeluarkan kuncinya. Membuka pintu tanpa suara dan melangkah, masuk, ia melihat Ayu berbaring melingkar di sudut ruangan, di atas kasur tipis, yang usang. Ayu tertidur pulas. Pandangan Siska jatuh pada kedua tangan Ayu yang mendekap erat kotak musik itu. Kotak kayu hangus satu-satunya bukti yang selamat dari kebakaran. Mata Siska berubah sedingin es. Memanfaatkan tidur lelap, Ayu, Siska dengan hati-hati mengangkat pinggiran kasur dan menyelipkan sesuatu yang berkilau di bawahnya. Itu adalah kalung berlian senilai 5 miliar rupiah, yang baru ia beli di luar negeri bulan lalu. Jika ia melaporkan pencurian, ini akan menjadi bukti yang sempurna. Siska melangkah keluar ruangan tanpa suara, seringai dingin tersungging di bibirnya.
Keesokan paginya, seluruh rumah digemparkan oleh jeritan melengking Siska, "Kalungku, kalung berlianku hilang." Petugas keamanan dan seluruh ART berlarian, mendekat. Siska memainkan drama yang sempurna, memeras air mata palsu. Bima, Suryanegara juga keluar kamarnya karena keributan itu. "Ada apa ini, sayang? Kalung yang kamu belikan untuk hadiah ulang tahunku, yang harganya 5 miliar, hilang." Wajah Bima menegang. Ia segera memanggil kepala keamanan. "Geledah seluruh rumah, periksa kamar semua Art." Pencarian besar-besaran dimulai. Ketika giliran kamar bawah tanah Ayu diperiksa, hatinya sudah menciut karena firasat buruk. Dan, seperti yang ia takutkan, saat kepala keamanan membalik kasurnya, kalung berlian yang berkilau itu terlihat di sana. "Ada di sini." Kepala keamanan mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Wajah Ayu menjadi seputih kertas. Itu bukan saya tidak melakukannya." Tapi tak ada yang mendengarkannya. Petugas keamanan mencengkeram lengan Ayu dan menyeretnya ke atas. Siska menatapnya dari atas dengan senyum, kemenangan yang merendahkan. Bima yang murka segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi 110. "Halo, ada kasus pencurian di rumah saya. Tolong kirim unit patroli segera." Ayu menjatuhkan dirinya ke lutut dan memegang erat kaki Bima. Ia tak peduli lagi dengan rasa perih di lututnya yang terluka. "Mas Bima, ini aku. Istrimu, Ayu, dari pabrik. Kotak musik yang kamu buat sendiri untukku. Aku masih menyimpannya." Ada sekelebat kebingungan di wajah Bima, namun ia menggeleng dan memberi isyarat kepada keamanan. Wanita ini sudah gila. Bawa dia pergi. Ayu meronta dan berteriak. Dalam keputusasaan, ia mulai menyanyi. Dari bibirnya, mengalun melodi pengantar tidur yang diciptakan suaminya 30 tahun silam. Suaranya bergetar, namun setiap nada dinyanyikan dengan sempurna. Detik itu juga, Bima mematung. Begitu nada-nada itu menggema di ruang keluarga, ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Rasa sakit yang luar biasa menusuk tengkoraknya, seolah ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam. Aarg, arangan kesakitan keluar dari dadanya. Ponsel terlepas dari genggamannya dan hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Detik berikutnya, mata Bima terbelalak kosong, lalu ia tumbang ke lantai, tak sadarkan diri. "Sayang," Siska menjerit histeris dan menghampiri suaminya. Petugas keamanan panik, segera menghubungi ambulans melalui HT. Ayu tertegun menatap suaminya yang tergeletak. Apakah pria itu pingsan karena nyanyiannya? Wajah Ayu pucat pasi karena ketakutan. Di kejauhan, sirene ambulans meraung. Sementara sang direktur dilarikan ke rumah sakit, penyerahan Ayu ke polisi ditunda sementara waktu. Tapi Siska tak berniat melepaskan Ayu begitu saja. Kurung perempuan ini di gudang belakang. Begitu polisi datang, serahkan dia. Ayu kembali diseret ke dalam kegelapan. Kali ini, gudang itu lebih dalam dan lebih dingin. Pintu tertutup rapat, kunci diputar. Dalam kegelapan total, Ayu terduduk di lantai dan menangis. Bayangan suaminya, yang pingsan masih membekas di benaknya. Apakah dia akan baik-baik saja? Bagaimana jika karena nyanyiannya, hal buruk terjadi? Dengan tangan gemetar, Ayu mengeluarkan kotak musiknya. Beruntung, kotak itu tidak disita saat penggeledahan. Mendekapnya erat ke dada, Ayu berdoa, "Ya Tuhan, tolong, selamatkan dia. Kumohon." Sementara itu, di ruang ICU rumah sakit, sebuah keajaiban tengah terjadi. Jari-jari Raka, yang terbaring di bawah masker oksigen, bergerak perlahan. Kelopak matanya bergetar, lalu ia perlahan membuka mata. Pandangannya yang buram mulai fokus. Raka telah sadar. Seorang perawat buru-buru memanggil dokter. Sambil diperiksa oleh tenaga medis, Raka berusaha berbicara dengan suara lemah, "Ibu, di mana ibu saya?" Namun kenyataan menghantamnya layaknya air dingin. Pihak rumah sakit tak punya kontak rumah majikan tempat Ayu bekerja, dan uang muka dari pekerjaannya sudah habis untuk membayar tagihan rumah sakit tanpa ada tambahan dana lain. Tatapan Raka menjadi gelap. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Walau tubuhnya masih sangat lemah, ia berusaha meraih ponselnya di atas meja nakas dan menghubungi sahabatnya semenjak di Fakultas Hukum, yang kini bekerja sebagai penyidik polisi. "Dimas, ini Raka. Aku butuh bantuanmu. Tolong cari keberadaan ibuku. Beliau kerja di rumah keluarga Suryanegara, dan aku tak bisa menghubunginya." Dimas segera bergerak. Beberapa jam kemudian, Raka menerima kabar mengejutkan. "Kak, ibumu dijadikan tersangka kasus pencurian." Istri pemilik rumah melaporkan, "Ibumu mencuri kalung berlian." Wajah Raka mengeras. Ibunya seorang pencuri, wanita yang seumur hidup tak pernah mengambil sepeser pun hak orang lain? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini gila. Ibuku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku juga merasa ada yang janggal.
Aku akan selidiki lebih dalam. Raka memutus panggilan dengan rahang mengeras. Ibunya jelas sedang dijebak. Meskipun ia hampir tak bisa berjalan, ia memaksa bangkit dari ranjangnya. Perawat mencoba menahannya, tapi tatapan Raka tak terbantahkan. Saya harus mencari ibu saya. Tolong minggir. Wanita yang membesarkannya selama 30 tahun sedang dalam bahaya. Ia tak bisa hanya berbaring diam. Dan ia tak tahu bahwa di rumah mewah yang sama, bersemayam dalang pembunuh ayah kandungnya. Benang takdir mulai terurai. Raka baru bisa benar-benar berdiri dan berjalan sepekan kemudian. Itu adalah sebuah keajaiban. Bahkan para dokter keheranan melihat kecepatan pemulihannya. Namun Raka tak punya waktu untuk beristirahat. Sejak ia tahu ibunya ditangkap, tak sekalipun ia tidur nyenyak. Membuka laptopnya tepat di atas meja rumah. Sakit, Raka menelepon temannya sang polisi penyidik. Dimas. Ini aku, bagaimana kelanjutan kasus ibuku? Suara temannya terdengar tegang dari seberang telepon. Banyak kejanggalan. Kalung itu memang ditemukan di bawah kasur, tapi aku memeriksa rekaman CCTV jalanan sekitar. Malam itu, sekitar jam 3 pagi, istri, pemilik rumah terekam turun menuju area ruang bawah tanah. Mata Raka berkilat, tajam. Berarti dia dijebak? Bukti tak langsung memang mengarah ke sana, tapi kita belum punya bukti kuat. Pihak istri konglomerat itu sudah menyewa pengacara, top, dan mereka menolak menyerahkan rekaman CCTV internal rumah dengan alasan privasi. Raka mengertakkan giginya. Walaupun baru saja lulus ujian peradi, ia sangat paham situasinya. Istri konglomerat itu merancang jebakan profesional. Dimas, satu permintaan lagi. Tolong bongkar arsip kasus lama yang berkaitan dengan properti keluarga Suryanegara. Terutama kasus kebakaran 30 tahun lalu di pabrik furnitur Surabaya. Dimas terdiam sesaat. Buat apa kamu bongkar kasus 30 tahun lalu? Firasat, kamu pikir ini ada hubungannya? Setelah menutup telepon, Raka menatap layar laptopnya. Bima Suryanegara, Presiden Direktur, sukses dalam bisnis furnitur. Di internet, yang ada hanyalah kisah suksesnya yang spektakuler. Namun Raka bertekad membongkar rahasia di balik wajah sukses tersebut. Beberapa hari kemudian, Dimas menelepon kembali. Kak, aku sudah menemukan berkas kasus kebakaran di Surabaya. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Jantung Raka berdegup kencang. Apa itu? Awalnya penyebab kebakaran diduga karena pembakaran sengaja, tapi entah kenapa kasusnya tiba-tiba ditutup dan disimpulkan sebagai kecelakaan murni. Dan tebak siapa orang pertama yang melaporkan kebakaran itu? Raka menahan napas. Siska, istri Bima yang sekarang. Kepingan, puzzle di kepala Raka mulai tersusun. Orang pertama yang melaporkan adalah Siska, dan dia juga istri yang sekarang. Ini terlalu janggal untuk sekadar kebetulan. Dan satu hal lagi, di daftar awal korban tewas ada nama Ayu, tapi kemudian statusnya diubah menjadi selamat. Tangan Raka gemetar. Ayu, itu nama ibunya, Dimas. Apa ada catatan soal pemadam kebakaran yang tewas di sana? Tunggu sebentar. Ya, ada. Seorang petugas pemadam tewas saat menyelamatkan orang dari dalam gedung. Namanya Dimas terdiam. Bagus. Usianya 28 tahun, dan dia meninggalkan seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Dunia Raka seakan berhenti berputar. Bagus, nama yang selalu diceritakan ibunya sejak ia kecil, pria yang mengorbankan nyawa demi menyelamatkan ibunya. Ayah kandungnya, Dimas. Apa ada rekan kerjanya yang masih hidup? Tolong carikan saksi mata. Kejadian hari itu, aku akan cari. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menggali sejauh ini? Raka terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, petugas pemadam kebakaran. Itu adalah ayah kandungku. Keheningan panjang menyelimuti ujung telepon. Setelah sepekan pencarian intensif, Raka menemukan mantan petugas pemadam kebakaran tersebut yang kini hidup terasing di sebuah desa nelayan di pesisir pantai selatan, Jawa Barat. Pria itu adalah senior ayahnya yang juga bertugas di malam nahas itu. Raka menahan rasa lemah di tubuhnya, menempuh perjalanan ke pantai selatan. Di sebuah gubuk nelayan kecil, ia disambut oleh seorang pria tua, berambut putih. Anak bagus, ya, biar kulihat wajahmu. Pria tua itu menatap wajah Raka lama-lama, dan matanya berkaca-kaca. Mirip, matamu persis seperti ayahnya. Raka menyalakan perekam suara di ponselnya, dan duduk di hadapan pria tua itu. Pak, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu 30 tahun yang lalu. Pria tua itu menarik napas berat, memejamkan mata, seolah menarik keluar kenangan kelam yang telah lama ia kubur. Waktu kami tiba, gedung itu sudah dilalap api. Bagus yang pertama kali nekat menerobos masuk. Kami bisa mendengar jeritan orang-orang di dalam. Raka mendengarkan dengan saksama. Bagus berhasil membawa keluar seorang perempuan
Tubuhnya penuh luka, bakar parah. Tapi perempuan itu terus berteriak, memohon untuk menyelamatkan suaminya yang masih terjebak, dan bagus, dia nekat kembali ke dalam. Saat itulah, suara pria tua itu bergetar. Aku melihat sesuatu yang aneh. Ada seseorang dari luar yang sengaja mengunci pintu gudang dengan gembok besar. Aku melihatnya dengan jelas di balik cahaya api. Mata Raka terbelalak. Siapa yang menguncinya? Seorang perempuan, masih muda. Wajahnya tersorot cahaya kobaran api. Waktu itu aku tidak mengenalnya, tapi kemudian aku sering melihatnya di TV. Dia adalah istri dari bos Bima Suryanegara. Tangan Raka bergetar hebat. Siska yang mengunci pintunya, padahal dia tahu ada orang di dalam. Kenapa Bapak tidak melaporkan ini ke polisi waktu itu? Pria tua itu menunduk dalam-dalam. Sudah, tapi beberapa hari kemudian, ada preman-preman yang mendatangiku. Mereka memberiku amplop tebal berisi uang dan mengancam untuk tutup mulut kalau tidak, mau keluargaku dihabisi. Aku pengecut, demi istri dan anak-anakku yang masih kecil. Aku diam. Air mata mengalir dari mata pria tua itu. Seumur hidup aku, dihantui rasa bersalah pada Bagus. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Raka menggenggam erat tangan pria tua itu. Tidak, Pak. Terima kasih sudah mau menceritakannya sekarang. Saat melangkah keluar dari gubuk itu, aura Raka telah berubah total. Serpihan, kebenaran yang tertutup rapat selama 30 tahun kini telah utuh. Siska adalah pelaku pembakaran yang sebenarnya. Ia mengunci pintu, membiarkan orang-orang mati terpanggang, dan salah satu korbannya adalah ayahnya. Dan, setelah itu, ia membohongi Bima yang hilang ingatan dan berpura-pura menjadi istrinya selama 30 tahun. Raka mengepalkan tinjunya. Waktunya membongkar kebenaran, menyelamatkan ibunya dan membalas dendam untuk ayahnya. Memasang lencana peradi di kerah jasnya, Raka masuk ke mobil dan memacu kendaraannya menuju Jakarta. Sementara itu, koridor ruang rawat inap VIP tempat Bima dirawat dijaga ketat oleh petugas keamanan berwajah garang. Ayu, yang rencananya akan diserahkan ke polisi, sementara waktu dikurung di ruang bawah tanah karena kondisi sang direktur sedang kritis. Namun ia menolak untuk menyerah. Memanfaatkan kelengahan penjaga saat pergantian shift, ia menggedor-gedor pintu, dan dengan bantuan seorang petugas kebersihan lainnya, ia berhasil lolos. Hatinya sangat mencemaskan keadaan suaminya. Bagaimanapun, suaminya pingsan setelah mendengar nyanyiannya, ia harus menemuinya. Ayu berhasil mencapai rumah sakit. Saat naik ke lantai bangsal VIP, ia melihat Siska berdiri di ujung lorong. Siska pun menyadari keberadaannya. Ketika Ayu berbalik untuk lari, Siska memberi isyarat kepada petugas keamanan. Seseorang dengan kasar menjambak rambut Ayu dari belakang. Mau lari kemana kamu? Siska berjalan mendekat, matanya memancarkan aura berbisa. Atas perintah Siska, para penjaga menyeret Ayu ke area belakang rumah sakit, tepat di dekat insinerator, tempat pembakaran limbah medis. Api menyala menderu dari dalam mesin pembakar kecil itu. Siska mencengkeram kerah baju Ayu dan membantingnya ke dinding. Ngapain kamu di sini? Hah? Harusnya kamu membusuk di gudang. Ayu membalas dengan tatapan tajam. Aku ingin tahu keadaan suamiku. Dia suamiku. Mata Siska memancarkan kilatan mematikan, lalu ia menampar wajah Ayu sekuat tenaga. Masih belum sadar juga? Suamiku sudah mati 30 tahun lalu. Pria yang terbaring di atas sana adalah suamiku. Air mata menetes di pipi Ayu, namun ia tak sedikit pun menunduk. Ini semua ulahmu. 30 tahun lalu, kamu yang sengaja membakar pabrik itu, kamu yang merenggut ingatannya. Wajah Siska menegang sesaat, tapi kemudian ia tertawa sinis. Kamu punya bukti? Tidak. Sudah 30 tahun berlalu, siapa yang bakal percaya omonganmu? Tiba-tiba, Siska mulai menggeledah tubuh Ayu. Ayu mencoba melawan, tapi kedua penjaga menahannya dengan kuat. Tangan Siska meraba sesuatu di balik baju Ayu dan menarik keluar kotak musik yang setengah hangus itu. Siska mengangkatnya ke arah cahaya. Kayu yang menghitam, sudut-sudut yang meleleh sisa-sisa dari kebakaran malam itu. Jadi kamu masih bawa-bawa rongsokan ini? Wajah Ayu pucat, pasti. Kembalikan, kumohon, kembalikan. Ayu meronta putus asa untuk meraih kotak itu, tapi penjaga memeganginya erat. Siska melangkah ke arah tungku pembakaran. Seharusnya aku membakar benda rongsokan ini 30 tahun yang lalu. Itu adalah kesalahanku. Dan tanpa keraguan sedikit pun, Siska melemparkan kotak musik itu ke dalam kobaran api. Tidak, Aka. Jeritan memilukan Ayu memecah udara. Memberontak dari cengkeraman penjaga, ia berlari ke arah tungku dan langsung memasukkan kedua tangan kosongnya ke dalam kobaran api. Terdengar suara daging mendesis. Kulit di lengan dan tangan Ayu seketika melepuh parah, namun ia
berhasil menarik kotak itu keluar. Terjatuh ke lantai, ia mendekap kotak yang masih berasap itu ke dadanya. Ini buatan suamiku. Tidak akan kuberikan. Ayu terisak, darah dari tangannya mengotori kotak itu. Siska mengernyit jijik dan memerintahkan, buang orang gila ini ke jalanan. Pintu belakang rumah sakit didorong paksa, dan Ayu dilempar keluar tepat di bawah guyuran hujan deras. Air hujan sedingin es langsung membuat pakaiannya basah kuyup. Tetesan hujan yang mengenai tangannya yang melepuh menimbulkan rasa perih yang luar biasa, namun Ayu tak sekalipun menjerit. Ia hanya meringkuk di atas aspal yang berlumpur, mendekap erat kotak musiknya. Siska berdiri di ambang pintu, menatap rendah ke arahnya. Dengar baik-baik, sebagai ganti rugi atas kalungku yang kau curi, uang mukamu sudah kutarik kembali. Rekening bank, anakmu juga sudah kubekukan. Mata Ayu membelalak ngeri. Tanpa uang itu, tidak akan ada operasi. Tidak. Raka butuh operasi itu. Kumohon. Itu urusanmu. Kamu mau mati di sini atau merangkak di jalan, aku tidak peduli, ucap Siska dingin, lalu membanting pintu. Ayu ditinggalkan sendirian di bawah derai hujan. Sementara itu, Siska melangkah menuju ruangan direktur utama rumah sakit. Menyelipkan amplop tebal berisi uang, ia berkata pelan, ubah rekam medis Bima Suryanegara. Tulis diagnosisnya demensia berat dan gangguan paranoid. Dokter, kepala itu tampak ragu, namun Siska menumpuk satu amplop tebal lagi di atas meja. Dokter itu akhirnya mengangguk. Berbekal diagnosis palsu tersebut, Siska bergegas menemui pengacaranya, dan dengan cepat merampungkan surat kuasa penuh atas seluruh harta dan perusahaan suaminya. Sekarang semuanya jadi milikku. Penantian 30 tahun ini akhirnya terbayar lunas. Senyum kemenangan mengembang di bibirnya. Malam itu juga, beberapa pria bertubuh kekar sewaan Siska mendudukkan Bima, yang masih setengah sadar, ke kursi roda dan membawanya keluar lewat pintu belakang. Siska berencana membuangnya ke rumah sakit jiwa swasta yang terpencil di luar kota. Ambulans khusus sudah menunggu. Bima dinaikkan ke dalam. Siska baru saja hendak menutup pintu ambulans ketika ia melihat sesosok bayangan berjalan, terhuyung-huyung di tengah hujan. Itu Ayu, berlumuran lumpur, dengan tangan penuh luka bakar yang berdarah. Ia mengerahkan sisa-sisa tenaganya berlari menuju ambulans. Mas Bima, mau kau bawa kemana dia? Ayu mencoba menghalangi jalan ambulans, namun salah seorang pengawal mendorongnya dengan kasar. Ia jatuh, terjerembab ke genangan lumpur. Mesin ambulans menderu. Ayu berusaha bangkit, namun tenaganya telah habis, dan ia jatuh kembali. Sambil mendekap kotak musik, dengan tangannya yang hancur, ia menatap nanar cahaya merah lampu belakang. Ambulans yang melaju menjauh. Mas Bima, kumohon. Suara Ayu tertelan, suara badai. Kesadarannya perlahan memudar. Udara begitu dingin, tubuhnya sakit, dan ia merasa ini adalah akhir dari segalanya. Tepat pada detik itu, cahaya lampu sorot membelah tirai hujan. Sebuah sedan hitam berhenti mendadak di dekat Ayu dengan suara rem mendesit. Pintunya terbuka, dan seseorang melompat keluar dengan payung di tengah hujan. Ibu, itu Raka. Lencana advokat berkilat di dada jasnya, sementara tangannya menggenggam erat sebuah tas dokumen. Ia langsung menjatuhkan diri berlutut di genangan air, dan dengan lembut mengangkat tubuh Ayu. Ibu, sadarlah, ini Raka. Dengan pandangan yang kabur, Ayu menatap wajah Raka. Menyadari putranya telah siuman, dan datang menjemputnya, ia menangis tersedu-sedu. Raka, nak, apa yang harus ibu lakukan? Aku sudah tahu semuanya, Bu. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. 30 tahun lalu, Raka dengan sangat hati-hati memegang lengan ibunya, yang melepuh. Ada tekad baja yang tak tergoyahkan di matanya. Sekarang biar aku yang menyelesaikan semuanya. Ibu tidak sendirian lagi. Keduanya berpelukan, erat di bawah derasnya hujan. Kilatan lampu ambulans yang menjauh telah tertelan. Kegelapan, namun kini Ayu tak lagi sendirian. Ini saatnya untuk membalas pukulan. Sedan hitam yang dikemudikan Raka membelah derasnya hujan. Ayu duduk di kursi penumpang. Tangannya yang melepuh telah dibalut dengan perban dari kotak P3K, namun pakaiannya masih kotor oleh lumpur. Meski begitu, ada cahaya yang hidup kembali di matanya. Kehadiran sang putra di sisinya memberinya kekuatan yang luar biasa. Raka, kita mau kemana? Ke rumah di Pondok Indah, Bu. Ambulans itu mengarah ke sana. Sepertinya Siska ingin menyembunyikan ayah sebelum memindahkannya. Di kursi sebelah Raka terdapat tas kulit yang tebal. Bukti, insiden pembakaran 30 tahun lalu, rekaman pengakuan mantan pemadam kebakaran, dan salinan dokumen hak paten atas nama Bima Suryanegara semuanya ada di sana. Bu, aku mau tanya satu hal. Ibu masih menyimpan kotak musik itu? Ayu mengeluarkan kotak musik dari balik bajunya.
Setelah dilempar ke tungku, kondisinya semakin hangus, namun bentuknya masih utuh. Ada noda darah Ayu di permukaannya. Kenapa nak, kamu tahu ada sesuatu di dalamnya? Ayu menatapnya dengan heran. Raka menghentikan mobilnya dan mengambil kotak itu. Ia memeriksa bagian bawah yang hangus dengan saksama dan mencongkel panel kayu di bagian dasarnya dengan kukunya. Ada kompartemen rahasia di sana. Dulu Pak Bima sendiri yang membuatnya, kan? Pengrajin kayu sering membuat kompartemen rahasia seperti ini. Aku iseng ingin memeriksanya. Raka dengan hati-hati membuka bagian dasar ganda tersebut. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang dilipat. Kertas itu tersimpan aman di sana selama 30 tahun tanpa tersentuh api. Mata Ayu membelalak. Apa itu? Raka membuka lipatan kertas itu. Di atas kertas, yang mulai memudar, tertulis pesan dengan tulisan tangan. Kalau kamu tidak menyerahkan dokumen hak paten itu padaku, aku akan membakar pabrik ini. Siska, tangan Ayu bergetar. Itu adalah surat ancaman yang ditulis oleh Siska. Bukti utama pembakaran yang disengaja itu selama ini tersembunyi di dalam kotak musik. Mas Bima menyembunyikannya di sana, tapi kenapa dia tidak bilang padaku? Mungkin dia ingin melindungimu. Kalau kertas ini ada padamu, nyawamu juga akan terancam. Sepertinya dia menyembunyikan ini tepat sebelum kebakaran terjadi. Raka mengembalikan kotak dan surat itu kepada ibunya. Ayo jalan. Saatnya mengakhiri semua ini. Mobil itu kembali melesat cepat, menembus hujan lebat, lampu-lampu rumah mewah. Keluarga Suryanegara mulai terlihat. Saat mereka mendekati gerbang utama, ambulans swasta itu kebetulan baru saja akan keluar dari halaman. Raka menginjak pedal gas dalam-dalam dan memblokir jalan ambulans itu dengan sedannya. Suara ban berdecit menyatu dengan suara rem darurat ambulans. Tepat di belakang ambulans, mobil yang dikendarai Siska juga berhenti mendadak. Siska melompat, keluar di tengah hujan, sepatu hak tingginya tenggelam di lumpur, namun ia tak peduli. Apa-apaan kalian? Singkirkan mobil ini sekarang juga. Raka turun dari mobil. Hujan mengguyur wajahnya, namun ia tak mengedipkan mata sedikit pun. Lencana advokat berkilau di kerah jasnya. Ayu juga ikut turun dan merentangkan. Tangannya menghalangi laju ambulans. Mobil ini tidak boleh kemana-mana. Wajah Siska berkerut penuh amarah. Dasar gila, keamanan, para penjaga berlarian ke arah mereka. Namun dengan sigap, Raka memasang megafon di atas atap mobilnya dan memutar rekaman suara. Dari pengeras suara, suara para pria tua pemadam, kebakaran menggema ke seluruh pelataran. Malam itu aku melihat seseorang dari luar sengaja mengunci pintu gudang dengan gembok besar. Dia seorang perempuan, belakangan aku sering melihat wajahnya di TV. Dia adalah istri Bima Suryanegara. Suara itu mengalahkan gemuruh badai. Wajah Siska langsung seputih, kapur. Apa-apaan? Siska mengunci pintu dari luar padahal ia tahu ada orang di dalam. Itu murni pembakaran yang disengaja. Suara dari pengeras suara memantul di dinding-dinding rumah mewah itu. Para penjaga berhenti melangkah. Mereka paham arti kata-kata itu dan saling bertukar pandang dalam kebingungan. Matikan itu editan. Cepat, Siska menjerit histeris. Salah satu penjaga mencoba menerjang Raka. Namun pemuda itu menghindar dengan gesit, mengambil dokumen dari tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini adalah salinan dokumen hak paten milik Bima Suryanegara 30 tahun yang lalu. Kalian tahu apa yang tertulis di sini? Raka membuka dokumen yang sudah dibungkus plastik, pelindung agar tidak basah. Didedikasikan untuk istriku tercinta, Ayu. Istri, Bima Suryanegara yang sesungguhnya adalah Ibu Ayu, yang berdiri di sini. Bukan, Anda, Siska, bibir Siska bergetar. Kebohongan 30 tahun hancur berantakan. Di depan matanya. Itu bukan bukti, teriaknya. Saat itulah, Ayu mengeluarkan kotak musik yang hangus itu. Harta karun yang dijaganya selama 3 dekade tak perlu lagi disembunyikan. Dengan seluruh kekuatannya, Ayu membanting kotak itu ke aspal. Kayunya hancur berkeping-keping. Di antara serpihan itu, tergeletak selembar kertas yang terlipat. Raka memungutnya dan menyodorkannya, tepat di depan wajah Siska. Dan ini adalah surat yang Anda tulis sendiri 30 tahun lalu. Anda mengancam akan membakar pabrik kalau beliau tidak menyerahkan patennya. Uji laboratorium tulisan tangan akan membuktikannya dalam sekejap. Darah seolah tersedot habis dari wajah Siska. Tangannya gemetar hebat, kakinya lemas, dan ia terhuyung mundur. Sebaiknya saya memperkenalkan diri. Secara resmi, Raka maju selangkah. Tetesan hujan mengalir di wajahnya, matanya berkaca-kaca, namun suaranya setajam pedang. Nama saya Raka. Saya adalah putra dari Bagus, petugas pemadam kebakaran yang tewas dalam kobaran api itu saat menyelamatkan para korban, akibat ulah Anda 30 tahun yang lalu. Di mata
Siska terpancar ketakutan yang tak terlukiskan. Ia membuka mulutnya, namun tak sepatah kata pun keluar. Anda membunuh ayah saya. Anda merebut suami dari wanita ini. Anda hidup dalam kebohongan selama 3 dekade. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Raka mengeluarkan dokumen terakhir. Ini adalah berkas laporan kepolisian. Kasus pembunuhan berencana, pembakaran, penipuan, dan pencurian kekayaan intelektual. Anda harus mempertanggungjawabkan semuanya. Tepat pada detik itu, terdengar keributan dari dalam ambulans. Bima, yang masih di bawah pengaruh obat penenang, membuka matanya dan melihat semuanya melalui kaca jendela, dokumen hak paten, tulisan untuk Ayu, seperti kilatan petir yang menyambar otaknya. Ayu, pabrik, kotak musik, lagu pengantar tidur, ingatan 30 tahun yang telah terhapus kini menghantamnya dalam satu gelombang besar. Kepalanya terasa mau pecah karena sakit, namun bersamaan dengan itu, semuanya menjadi sangat jernih. Bima merobek tali pengikat di kursi roda, mendorong pintu ambulans, dan melangkah keluar ke bawah hujan. Ayu. Dengan langkah terhuyung, ia berjalan menuju istrinya. Hujan membasahi wajahnya, namun di matanya menyala kembali kenangan yang telah hilang selama 30 tahun. Ia tak memedulikan lumpur di kakinya, maupun derasnya badai. Ayu berlari menyambut suaminya. Mereka berpelukan erat di tengah guyuran hujan. Mas Bima, kamu ingat? Kamu sudah ingat semuanya? Maafkan aku karena tak mengenalimu. Maafkan, karena meninggalkanmu sendirian selama 30 tahun, Bima menangis. Terseduh-seduh, dengan lembut mengecup tangan Ayu yang penuh luka bakar. 30 tahun waktu yang terampas kini melebur dalam pelukan mereka. Air mata dan air hujan bercampur menjadi satu di wajah mereka berdua. Siska melangkah mundur perlahan, mencoba melarikan diri. Namun dari kejauhan, suara sirene polisi sudah meraung. Sahabat Raka, Dimas, memasuki halaman dengan beberapa mobil patroli. Tak ada lagi jalan untuk kabur. Kilatan lampu rotator mewarnai halaman dengan warna merah dan biru. Para penyidik mendekati Siska. Ia memberontak, namun semuanya sudah terlambat. Saudari Siska, Anda kami tahan atas dugaan pembakaran dan pembunuhan 30 tahun yang lalu di pabrik furnitur Surabaya. Terdengar bunyi klik dari borgol dingin yang mengunci pergelangannya. Tidak, aku tidak bersalah. Ini semua jebakan. Jeritnya, namun tak ada satupun yang memedulikannya. Para polisi menyeretnya menuju mobil patroli. Ia terus melawan, hingga lututnya tergores aspal berlumpur dan sepatunya terlepas. 30 tahun kemewahan dan gengsi tersapu bersih dalam semalam. Hanya rambut basah dan kotor yang kini menempel di wajahnya. Dari dalam mobil patroli, ia berteriak histeris, menempelkan wajahnya ke kaca. Mas Bima, kamu tidak sadar apa saja yang sudah kulakukan untukmu selama 30 tahun. Ini, tanpaku, kamu tidak akan pernah punya semua kekayaan ini. Namun Bima, bahkan tak menoleh sedikit pun padanya. Di matanya hanya ada Ayu. Mobil patroli melaju, dan jeritan Siska mulai menjauh, hingga akhirnya lenyap ditelan kegelapan bersamaan dengan lampu belakang mobil. Keheningan panjang menyelimuti pelataran rumah. Bima perlahan berbalik menghadap Ayu. Wajah yang basah kuyup, pakaian berlumpur, tangan yang terbalut perban. Ia bisa merasakan secara nyata betapa beratnya beban penderitaan yang ditanggung istrinya selama 30 tahun. Ia berlutut di hadapan Ayu, tepat di atas aspal yang dingin dan basah. Ayu, maafkan aku. Air mata kembali mengalir di pipi Ayu, namun kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Momen yang telah ia nantikan selama 30 tahun penuh. Ia meraih tangan suaminya dan memintanya berdiri. Tangannya yang penuh bekas luka, menggenggam erat telapak tangan suaminya. Jangan minta maaf, kamu masih hidup, dan itu sudah lebih dari cukup. Mereka kembali berpelukan di bawah guyuran hujan. Raka berdiri diam tanpa payung, menatap pemandangan itu, senyum tipis, mengembang di bibirnya. Ia bahagia melihat momen yang telah ditunggu ibunya, seumur hidup. Dan dendam atas kematian ayahnya 30 tahun lalu, akhirnya, terhapuskan. Ia seolah bisa melihat ayahnya tersenyum padanya dari atas langit. 1 tahun berlalu. Bunga-bunga bermekaran di Taman Kediaman Surya Negara, menyambut datangnya musim kemarau yang cerah. Setahun yang lalu, tempat ini dipenuhi dengan kepalsuan dan kebohongan, namun kini telah dipenuhi oleh cahaya, mentari yang hangat dan kedamaian. Ayu, yang telah mengganti seragam pelayan, lusuhnya dengan gaun elegan berwarna ungu muda, sedang menyiram tanaman di taman. Langkah kakinya masih sedikit pincang, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang paripurna. Sinar matahari pagi menghangatkan bekas luka di lengannya. Dari ruang keluarga, mengalun suara dentingan piano.
Bima Suryanegara duduk di depan instrumen itu. Jari jemarinya memainkan melodi pengantar tidur yang sama, yang ia ciptakan untuk istrinya 30 tahun silam. Melodi yang begitu bening seperti kristal mengalun hingga ke seluruh sudut taman. Ayu menghentikan pekerjaannya dan memejamkan mata. Ia teringat kembali malam-malam di kamar sempit dekat pabrik, ketika suaminya memainkan melodi itu untuknya. Saat itu, mereka hidup pas-pasan, namun itu adalah masa paling bahagia dalam hidup mereka, dan kini, kebahagiaan itu telah kembali. Terdengar suara langkah kaki dari arah taman. "Ibu, Raka pulang," panggil. Raka kini telah menjadi partner resmi di sebuah firma hukum besar di Jakarta. Ia mengenakan setelan jas tanpa celah dan membawa tas kerja mahal. Pemuda yang setahun lalu berada di antara hidup dan mati di ruang ICU, kini telah menjadi pengacara yang tangguh. Ayu menyekat tangannya pada celemek dan menyambut putranya dengan senyuman. "Selamat datang, Nak. Bagaimana sidang hari ini?" Siska sudah dijatuhi vonis. Pembunuhan, pembakaran, penipuan terbukti bersalah di semua pasal. Hukuman penjara seumur hidup. Ayu terdiam sejenak. Wanita yang selama 3 dekade mencuri kehidupan suaminya dan mencoba membunuhnya, akhirnya menerima hukuman setimpal. Ada rasa lega di hatinya, namun juga sedikit rasa pahit mengingat akhir nasib mantan sahabatnya itu. "Begitu ya, syukurlah." Raka meletakkan tangannya di bahu ibunya. "Bu, sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Sekarang ibu hanya perlu hidup bahagia." Ayu mengangguk. Suara piano masih terus mengalun dari dalam rumah. Raka tersenyum. "Permainan piano ayah semakin bagus. Dia berlatih setiap hari," katanya, bersamaan dengan ingatannya yang kembali. Semua perasaannya dari 30 tahun lalu juga ikut hidup lagi. Mereka berdua berjalan masuk ke ruang keluarga. Bima menghentikan permainannya dan berdiri. "Raka sudah pulang? Bagaimana hari ini?" "Luar biasa, Ayah." Raka memanggilnya ayah dengan sangat alami. Tak ada setetes pun darah yang sama mengalir di tubuh mereka, namun mereka telah menjadi keluarga yang sesungguhnya. 30 tahun cinta kasih Ayu sebagai seorang ibu, penyesalan tulus Bima, dan perlindungan Raka semuanya mengikat mereka dengan benang tak kasat mata yang sangat kuat. Di atas meja ruang keluarga terdapat sebuah kotak kecil. Ayu mendekat dan membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat sebuah kotak musik kayu yang telah direstorasi dengan sempurna. "Ini." Bima mendekat dan mengambilnya. "Aku sudah memperbaikinya, sama persis seperti aslinya dulu. Coba putar kuncinya." Dengan tangan sedikit gemetar, Ayu memutar kuncinya, diiringi bunyi detak, mekanis yang pelan. Mengalunlah melodi pengantar tidur yang bening itu. Air mata bahagia menetes dari sudut mata Ayu. Bima menggenggam tangannya, sementara Raka memeluk bahu kedua orang tuanya dari belakang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, dan melodi itu memenuhi seluruh ruang keluarga. 30 tahun, penderitaan dan penantian telah berakhir, digantikan oleh fajar baru yang cerah. Bagi keluarga ini, bunga-bunga bermekaran di luar, burung-burung berkicau. Semuanya akhirnya kembali ke tempat semestinya. Ayu menatap keluar jendela dan berbisik pelan, "Butuh waktu 30 tahun, tapi akhirnya kita kembali pulang." Bima merangkul bahunya. "Aku tak akan pergi kemana-mana lagi. Aku akan ada di sisimu seumur hidup." Melodi dari kotak musik terus berputar, seolah menyembuhkan setiap luka dari masa lalu. Musim hujan yang panjang dan dingin telah berlalu, membawa kehangatan abadi dalam hidup mereka, seperti yang pernah diucapkan oleh seorang filsuf dari timur, Hong Zicheng. "Berjalan di atas es sambil menyembunyikan api di dada, jika kau terpeleset, bangkitlah dan terus berjalan." Mereka yang takut jatuh dan tak berani melangkah, akan selamanya tertahan di tempat yang sama. Ayu tak pernah menyerah. Melewati kobaran api dan tuduhan palsu, kehilangan segalanya, ia tetap melangkah maju, demi kebenaran dan cinta, dan pada akhirnya membangun jembatannya sendiri menuju kebahagiaan. Biarlah kisah ini menjadi penghiburan kecil bagi siapa saja yang saat ini sedang berdiri di hadapan sungai kehidupan yang tampak tak tertembus. Jangan menyerah, ambillah satu langkah lagi, dan jembatan itu pasti akan membentang untukmu.